Tapi khusus di Jogja kita ngambil kelas kuliner halal. Kenapa? Karena di Jogja itu tempatnya wisata kuliner. RGI itu dibentuk karena melihat situasi di lapangan, banyak anak-anak usia produktif miskin itu susah masuk pangsa pasar kerja karena mereka tidak punya skill. Nah, anak-anak putus sekolah yang ada di sini itu, syaratnya yaitu duafa dan dia bisa baca tulis Latin maupun Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlas Madani, saya Kepala Perwakilan Lasnas Al-Azhar KPW Yogyakarta dan merangkap juga sebagai Kepala Kampus Rumah Gemilang Indonesia. Rumah Gemilang Indonesia ini atau yang kita kenal dengan RGI merupakan satu klaster dari program di Lasnas Al-Azhar. RGI merupakan program pengentasan pengangguran usia produktif, dan RGI ini sampai sekarang sudah ada 25 angkatan untuk keseluruhan secara Indonesia, dan kalau untuk kelas kuliner halal ini baru 5 angkatan. Jadi setiap angkatan itu 6 bulan, 5 bulan itu praktek sama teori, 1 bulan magang. Kenapa di Jogja kita buat kelas kuliner halal? Karena memang di Jogja untuk kuliner itu luar biasa. Di Jogja ini bisnis kuliner dan urusan dengan hubungannya dengan kuliner itu tumbuh pesat. Apalagi di Jogja ini kota wisata dan kota pelajar. Tentu yang namanya kuliner itu punya andil besar di Jogja. Makanya kita membuat konsep untuk kelas kuliner halal. Kenapa kita bawa nama halal? Karena memang RGI ini konsepnya kan pondok pesantren plus BLK. Jadi kehidupan di RGI ini persis seperti pondok pesantren. Ada keagamaannya, nanti ada bangunnya itu jam 4, setelah itu jam setengah 4 ya, setelah itu sholat tahajud, lalu sholat subuh, murajaah, hafalan juz 30, karena harapannya nanti selesai dari RGI mereka minimal menjadi imam di kampungnya masing-masing sudah bisa, karena sudah hafal juz 30. Nanti sampai jam 9 baru masuk di kelas praktek menu-menu sampai jam 4 sore. Santri kita sedang praktek hari ini nih masak dimsum di bawah mentoring Chef As'ad. Biasanya nanti sholat duhur berhenti sebentar, sholat berjamaah, karena di sini wajib sholat berjamaah 5 waktu ya. Dan menu-menu yang diajarkan itu di sini biasanya dimulai dengan menu Nusantara, lalu setelah itu Western, Chinese food, Arabian, lalu barista. Barista ini baru angkatan yang keempat dan kelima ini. Dulu angkatan pertama sampai angkatan 3 belum ada barista karena kita kendala di peralatan. Alhamdulillah kemarin kita membeli peralatan 10 set untuk peralatan barista, tapi masih manual itu, sehingga angkatan keempat sudah belajar barista. Dan alhamdulillah dari 4 angkatan itu bisa diserap pasar kerja baik di Jogja maupun di luar Jogja. Misalnya yang di Kalimantan juga sudah banyak kerja, di Jakarta dan sebagainya. Bahkan beberapa mitra kita yang ada di Jakarta minta kita, alumni-alumni kita, untuk bekerja di tempat mereka. Hanya problemnya kita tidak bisa memenuhi untuk hari ini karena lulusan RGI kan satu angkatan baru 10 santri. Insya Allah mungkin angkatan kelima akan kita kirim ke sana. Misalnya Pondok Tursina di Bogor itu minta juga untuk menggawangi di catering mereka. Ada beberapa mitra kita yang juga minta, misalnya Lampu Banjar itu kemarin juga minta, yang minta 2 orang tapi baru kita penuhi 1 orang. Jadi santri RGI ini syaratnya itu yang penting dia duafa,
dan bisa baca tulis Latin dan Al-Quran. Dan mereka ini rata-rata hampir semua wilayah di Indonesia ada. Ada yang dari Manado, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Palembang, Medan, ya, lalu Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Jogja sendiri. Nama saya Agus Faisal Tanjung. Saya asal dari Lombok, NTB. Awalnya saya diperkenalkan oleh pendamping YBM untuk menimba ilmu di RGI. Jadi untuk tujuan saya ke sini yaitu ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya, khususnya di RGI Yogyakarta, jurusan kuliner halal, karena untuk masa depan saya yang lebih baik lagi, sepertinya jurusan kuliner ini sangat cocok bagi saya. Biasanya rata-rata mereka melalui alumni-alumni kita yang ada dari mulut ke mulut, ada juga yang melalui medsos kita, ada yang juga melalui mitra kita YBM PLN. Jadi ada beberapa santri ini kan titipan dari YBM PLN. Lalu setelah itu kita interview dan kita juga monif ke rumahnya mereka, sehingga kita datang langsung ke rumah mereka. Kalau yang Kalimantan tentu yang monitor asesmen ke sana itu dari YBM PLN. Kalau yang dekat-dekat kita langsung asesmen ke sana untuk memastikan memang betul sesuai dengan data yang ada. Karena ini kan dana yang kita pakai dana infak, sedekah juga zakat, sehingga biar tepat sasaran. Dan alhamdulillah dari santri-santri yang ada itu dari input yang beda-beda, alhamdulillah outputnya hampir sesuai dengan yang kita harapkan. Karena di RGI itu dari input lingkungan strategis yang kita bangun, kedisiplinannya, skill dan lain sebagainya, outputnya alhamdulillah inputnya sesuai dengan outputnya. Lalu kita juga tidak hanya itu, outcome-nya juga kita lihat, karena kita akan dampingi sampai dia punya kerja. Lalu impact-nya seperti apa, karena di RGI itu tidak sekedar dia bisa bekerja, tapi bagaimana mampu mereka memberikan kesejahteraan bagi keluarganya. Nah, itu sampai diukur sampai ke sana. Alhamdulillah sekarang dari lulusan RGI ini hampir 99% keserap pasar kerja, bahkan ada juga yang sudah buka usaha sendiri yang di Kalimantan misalnya. Kalau yang di Jogja, di Haraciken mereka sudah ada yang pegang outlet, sudah jadi supervisor dan lain sebagainya. Dan ini kebahagiaan tersendiri bagi kita, karena rata-rata anak RGI kan ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SD, ada lulusan SMA ya, tapi mampu bersaing dengan lulusan-lulusan perguruan tinggi. Jadi justru memang anak-anak putus sekolah yang ada di sini itu. Nah, syaratnya yaitu du'afa dan dia bisa baca tulis Latin maupun Al-Quran. Alumninya sudah 40 orang lebih, karena yang awal tuh pertama 9, setelah itu 10, yang kemarin tuh 13. Jadi sudah 4 angkatan ini sudah 40 lebih alumni kita, dan alhamdulillah sudah terserap. Dulu RGI itu dibentuk karena melihat situasi di lapangan, banyak anak-anak usia produktif miskin itu susah masuk pangsa pasar kerja karena mereka tidak punya skill. Kalaupun masuk di pangsa pasar kerja, mereka paling banter ya cleaning service atau yang angkat-angkat lah, tanda-tanda kasar. Maka waktu itu kami berpikir gimana anak-anak du'afa ini kita didik dengan kita kasih skill dan karakter yang baik. Karena di RGI ini di samping skill, karakternya kita buat semikian rupa bagus ya, loyalitas, amanah, islami banget lah kira-kira begitu. Karena memang dana yang kita pakai kan dana ZISWAP ya, dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau di RGI secara nasional ada 9 jurusan, ada yang perbengkelan, ada listrik dan lain sebagainya, ada aplikasi perkantoran, macam-macam. Tapi khusus di Jogja kita ngambil kelas kuliner halal. Kenapa? Karena di Jogja itu tempatnya wisata kuliner. Dan alhamdulillah jurusannya mereka tuh satu mudah untuk magang, kedua langsung keserap pasar kerja. Karena di Jogja ini hampir setiap hari yang namanya restoran tuh puluhan tumbuh. Nah, itu kenapa kita memilih kuliner. Biar
serapan pasarnya langsung cepat, dan dari antara jurusan-jurusan lain RGI kelas kuliah halal lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Kita ke depan pengen kelas kuliah halal dikembangkan, misalnya nanti ada kelas pastry sendiri khusus untuk roti dan kelas barista sendiri. Jadi harapannya ke depan itu RGI itu akan kita pecah-pecah lagi, misalnya khusus untuk makanan Nusantara sendiri gitu ya, Western sendiri, lalu Chinese food sendiri, barista sendiri, pastry sendiri. Jadi dengan diklasifikasi jurusan begitu, itu kan lebih profesional dan lebih kemampuan skillnya lebih bagus. Karena dengan itu saya yakin kesejahteraan mereka akan lebih terjamin, karena mereka akan terserap pasar dan akan meningkat, akan mendapatkan posisi-posisi strategis. Misalnya dia menjadi head chef atau eksekutif chef di beberapa industri kuliner tentunya. Saya berharap RGI mampu banyak mengentaskan pengangguran usia produktif ke depannya. Insya Allah kami bisa dengan bantuan stakeholder yang ada di Jogja maupun secara nasional. Rumus suksesnya kita itu luruskan niat, perbanyak ikhtiar. Itu saja sih kalau kami. Karena niat kita itu kan ingin membantu orang lain, ikhtiarnya diperbanyak. Luruskan niat, perbanyak ikhtiar. Itu saja. Mungkin itu ya. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.